Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita kembali lagi di HMJ Podcast dan aku sudah bersama owner dari Pia Mahen yaitu Kak Putri. Halo Kak Putri. Halo. Jadi Kak Putri ini masih ini ya kuliah juga ya? Ya, semester 3 Di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Prodi Manajemen. Anak manajemen nih. Nah, Pia Mahen sendiri ini kenapa dinamain Mahen ini? Atau ada someone spesial gitu kayak namanya? Nama Pia Mahen itu nama adik saya. Dulu kan dulunya itu saya kan pendatang. Itu kan di situ kan ada kampung pia. Saya kan suka makan pia nih, terus kepengin bikin sendiri, terus belajar dari tetangga-tangga. Resepnya kan dipindah-pindah. Nah, itu diolah sendiri jadi pia. Jadi punya rasa khas sendiri itu. Jadi kayak membuat keunikan sendiri ya. Ya, terus nama Pia Mahen ini kan adik saya kan baru lahir, baru berapa bulan itu ya, kan berjalan. Itu baru dikasih nama Pia Mahen. Nah, dari Pia Mahen ini gimana caranya ngenalin ke orang-orang? Jadi kayak memasarkan ke orang-orang itu. Pemasaran itu sulit, Mbak ya. Itu dulu pertama kan jualan keliling. Ya, jualan keliling. Satu harinya itu 50 pieces. Itu aku sama teman-temanku. Itu keliling kampung, keliling desa, terus keliling di stand di pabrik. Stand pabrik, terus di alun-alun juga pernah. Kan jualannya kan di alun-alun. Itu kan jualannya itu di atas loyang terus pia itu ditumpuk. Jadi kayak membawa alatnya juga. Itu di atas sepeda. Jadi tiap pulang sekolah saya langsung jualan gitu sama teman-temanku. Terus di situ itu diobrak Satpol PP, Mbak. Kan pertama kan saya nggak tahu. Karena nggak boleh jualan iya, ya. nggak boleh jualan. Itu ternyata ada jam-jam tertentunya. Terus loh, kenapa kok hilang semuanya orangnya? Gitu ya. Terus saya ada Satpol PP. Wah, ada Satpol PP gimana ini, Marono? Saya bilang mau kirim, Pak, gitu. Oh, jadi nggak jadi ini ya, ketangkep ya. Jadi nggak jadi ketangkep. Terus saya jalan itu ternyata jualan keliling itu susah, berat bawa pianya itu. Tapi kok enggak ini ya, kayak pakai, kan sekarang kan zamannya sosial media ya, apa enggak taruh di sosial media gitu? Kan dulu kan saya SMA, masih polos-polosnya belum mengenal ini ya, sosial media lebih dalam gitu. Ya, paling cuma main ke alam gitu aja. Nggak main ke sosial media. Kan penjualannya kan keliling, itu keliling ke pasar, keliling ke itu keluar daerah Gempol juga berarti? Iya, ke Mojokerto, ke Sidoarjo. Jauh juga ya. Iya, itu berarti sama temennya apa sendiri? Sama temanku. Selain tantangan pemasaran yang tadi harus keliling-keliling ini ya, keluar Gempol, tantangan untuk produksi pia sendiri yang berada di kampung pia. Jadi kayak membuat apa sih yang unik dari Pia Mahen ini? Itu rasanya, teksturnya. Rasanya di Pia Mahen itu ada 14 rasa. Ya, terus pengemasannya itu kan orang-orang kampung kan cenderung isi 10 ditata kardusnya packagingnya itu ada 3 macam. Biasanya untuk produksi pia ini sehari bisa berapa? Kalau bijian itu ribuan, kalau perharinya itu satu harinya 300 pieces itu minimal. Satu harinya. Itu isinya itu ada isi 6, isi 10, isi 8, isi 24 ya. Tapi kalau di era pandemi kayak gini? Era pandemi itu kan banyak hajatan yang ini kan jurusannya ke hajatan toh. Itu kan kena dampak gara-gara PKM atau PSBB itu banyak orang yang mengembalikan DP-nya. Jadi pianya itu dibatalkan, ada yang diundur. Ya. Turunnya 50% sekitarnya. Ini emang corona ini ya berdampak sekali ya. Itu satu harinya kalau musim hajatan itu bisa 5.000 pieces. 5.000 piece ya? Iya, per harinya. Itu isinya ada isi 6, isi 8. Untuk yang pekerjaan yang memproduksi? Ya, itu produksinya kan biasanya jam 7 sampai jam 9 malam. Kalau hajatan kan banyak kan pesanannya. Kalau pandemi ini biasanya pulang jam 10.
Oh, iya kan Ya. karena juga ini ya apa PKM apa PSBB ini juga Iya. ya. Jadi nggak boleh lebih dari jam segitu. Nah, untuk yang produksi sendiri atau yang jumlah karyawan lah ya untuk produksi Pia Mahen ini. Total karyawannya ada 20. 20. Ya, kalau produksi itu ada yang meja Bagian 18, yang meja 28, terus oven sendiri, yang bagian ngadoni sendiri, terus kacang hijau sendiri. Oh, jadi ada sendiri-sendiri ya? Ada sendiri-sendiri. Itu sistemnya itu borongan. Oh, sistem Iya, borongan. satu adonan itu 30.000. Oh, jadi itu ya nggak mesti selalu orang itu ya? Ya, 30.000 itu satu adonan 6 kilo. 6 kilo. Ya, biasanya minimal itu buat 6 kilo. Kalau banyak itu bisa 42 kilo. Itu bisa menghasilkan berapa itu ya dari itu? Ribuan ya? Ribuan. Produksi ada rumah produksinya ya? Ada rumah produksi sendiri, outlet sendiri. Outlet sendiri. Ya, Outletnya ada di mana? Kalau outlet itu di Jalan Raya, Jalan SMPN 1 Ngempol. SMPN 1 Ngempol, iya. Nah, untuk rumah produksinya berarti bukan di situ ya? Ya. Beda atau di rumah Beda sendiri. Jadi rumah produksi sendiri, toko sendiri. Kak Putri ini kan juga masih ini ya, masih kuliah ya, meskipun kuliahnya online kayak gini. Nah, tapi untuk membantu, maksudnya untuk produksi dan untuk kuliah, jadi untuk mengatur manajemen waktunya itu. Kalau manajemen waktu kan, kalau bagian produksi itu saya pasrahkan ke ibu saya. Itu bagian produksi. Kalau saya itu biasanya kalau pulang kan kuliah pagi, pulangnya itu jam 12 siang kan. Itu pulang langsung bantu packing terus kirim. Biasanya kalau nggak online, saya itu pulangnya ya tergantung, kadang jam 2 pagi, kadang jam 1 pagi. Itu untuk pengiriman ya? Ya, pengiriman. Itu sampai malam jam segitu? Iya, sampai segitu. Wow. Kalau kan dulu kan nggak online, itu belajarnya kan ya. Di kampus saja itu. Jadi di rumah itu nggak belajar. Jadi ujian. Jadi di rumah sibuk ini ya, membantu produksi ya. Kalau misalnya waktu pas kuliah offline. Nah, kalau kuliah online gini berarti? Kalau kuliah online gini masih agak santai ya? Agak santai. Jadi kuliah aku biasanya jam 12 malam itu ngerjakan PR-nya. PR-nya kuliah kalau nggak online pagi sampai malam itu ya pengiriman, packing sama lain-lain. Untuk apa ya, expired ya, maksudnya kayak ketahanan Pia ini tuh bertahan berapa hari atau seminggu atau? Enggak sampai mingguan, Mbak. Itu masih harian. 4 sampai 5 hari. 4 sampai 5 hari ya. Dari pembikinan. Dari produksi 4 sampai 5 hari di luar ruangan ya, Ya, di suhu ruangan. Di suhu ruang. Kalau dimasukkan kulkas mungkin bisa lebih tapi teksturnya nanti akan berubah. Berbeda ya, jadi kayak mungkin lebih keras ya, karena disimpan di dalam kulkas gitu. Ya. Nah, ini enggak pakai pengawet soalnya. Kalau pakai pengawet kan menjaga konsumen. Oh iya benar. Iya. Berarti aman ya ini tanpa pengawet Pianya. Mungkin Kak Putri punya pesan ya buat teman-teman yang mau memulai bisnis juga di bidang kuliner seperti Kak Putri atau di bidang lainnya gitu. Pesan sih untuk anak muda tetap konsisten, tetap fokus pada produk Anda. Itu biasanya jangan banyak produk, cuma satu aja jalankan. Terus fokus aja, jangan lihat ke sana kemari gitu. Terus buatlah sesuatu yang berbeda, jangan tiru sesuatu dari orang lain. Buatlah yang berbeda. Jadi terus harus yang inovatif ya. Ya, kemudian tentukan targetmu siapa. Kalau targetmu anak remaja atau individu, kalau saya kan targetnya hajatan, itu kan lebih luas, lebih banyak. Tuh. Kalau ingin banyak, ya targetnya banyak. Berarti tergantung dari ini ya, target juga ke pemasarnya ya berarti. Terus habis itu harus konsisten. Dan fokus. Ya. Sekarang Pia Mahen juga mengeluarkan satu yang baru itu, produk terbaru. Ya, jadi jadi Pia sama kemasannya gitu.
Jadi ada paper bagnya. Oh, jadi ada paper bagnya. Oh, berarti new packaging ya. Oke, bisa. Ini apa pianya bisa dicoba ini atau kita makan bersama ya? Aku mau coba yang ini aja, yang ini kok bentuknya kotak, ini berbeda. Itu Ini tape. Oh, ini rasa tape. Jadi bentuknya berbeda sendiri. Oh, makanya ya, yang lainnya bundar, ini kok kotak sendiri. Wah, seperti ini. Wow, ini dia ada tapenya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Enak. Tapi kalau untuk rasa yang apa ya, yang best seller ya buat orang-orang biasanya? Kalau rasa sih semuanya rasanya enak, tapi yang paling disuka itu biasanya kacang hijau, tape, coklat super queen, coklat lele gitu. Oh ya, yang biasanya buat orang-orang hajatan tuh ya biasanya ya. Ya, Nah, untuk varian rasanya kan ini dari ada 14 rasa ya. Dulu rasanya emang udah mengeluarkan banyak rasa gitu atau sedikit-sedikit gitu? pertama itu 10 rasa. Oh, 10 Iya, 10 rasa kacang hijau, coklat, pisang coklat, keju, coklat keju, terus pisang keju, terus tape, strawberry, nanas. Oh, berarti yang super queen itu baru ya? Ya baru. Super queen, coklat lele sama durian itu baru. Vanilla juga baru. Oh iya ya, kayak mengikuti zaman kan, kayak super queen. Itu rasa apa itu? Apa silver queen? Itu coklat super queen, tapi kacangnya nggak ada. Oh, kacangnya Iya. nggak ada. Fokus ke coklatnya. Lucu ya namanya ya. Iya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau nyobain Tia Mahin ini bisa langsung datang ke outletnya atau pesan bisa ini ya, lewat ini ya, via WA, WhatsApp. Nah, terima kasih Kak Putri udah meluangkan waktunya di HMJ Podcast ini ya. Jangan lupa like, Komen. and subscribe. See you next podcast.